ini hal-hal yang kita butuhin sih sebenarnya. Kayaknya masih jarang banget di Indo dan peluangnya sangat gede banget kalau teman-teman bisa kayak ya bikin produk yang orang-orang follower teman-teman suka. Stepnya gimana sih caranya? Yang pertama bikin konten tentu, cuman kontennya nggak boleh konten yang random, konten yang build authority di niche tertentu. Jadi kayak kalau cara yang aku lakukan adalah solving the problem tapi lewat konten yang sifatnya edukasi, bukan konten yang kayak prank atau misalnya konten lain gitu, konten yang mungkin nyambung sama profesional ya konten edukasi gitu, dan bangun audiens yang percaya dengan expertise teman-teman. Terus step kedua adalah convert audiensnya itu jadi data buat teman-teman ngelakuin market research. Ada alasan kenapa orang-orang nih nonton, komen, DM segala macam, dan coba kalau aku sih aku bakal ngobrol. Mungkin ada beberapa follower subscriberku dan mungkin teman-teman di IG yang aku pernah ajak kayak meet gitu, setengah jam ngobrol-ngobrol doang. Supaya aku pengen tahu kayak apa sih motivasinya, pengen nonton tuh kenapa, apa yang pengen di solve, apa yang mereka willing to bayar yang bisa solve permasalahan mereka. Step ketiga, baru nih teman-teman bisa bikin produknya. Ini nggak harus produk dalam bentuk coding ya, cuman business software itu bisnis yang sangat high margin, jadi kayak sangat direkomend buat teman-teman yang content creator karena enak gitu, dapat marginnya gede. Dan coding sekarang gampang gitu, pakai AI itu udah gampang banget. Cuman kalau misalnya nggak harus coding ya teman-teman bisa bikin produk lah, kayak tipikal content creator di Indo misalnya bikin produk dari kecantikan dia bikin skincare, kalau misalnya produk yang travel vlogger dia bikin misalnya kayak travel tour dan sebagainya gitu. Jadi itu teman-teman bisa bikin lah kayak MVP-nya kasih teman-teman tuh gimana yang bisa ngetes pasar secara cepat. Approach nih sangat berbeda dengan approach content creator yang berusaha dapat monetize-nya tuh dari ads atau dari sponsorship. Karena kalau misalnya teman-teman dari ads dan sponsorship itu teman-teman sebenarnya nggak perlu berusaha dengerin apa kata audiensnya, mereka butuhnya apa, tapi dengerin algoritmanya apa. Algoritma lagi ke sana kita ikut, algoritma lagi ke sana kita ikut. Jadi kayak kita berusaha ngejar metrics supaya kita terlihat bagus di mata brand. Which is ini bisnis media sebenarnya. It's okay, beda bisnis. Kalau di yang aku coba propose adalah kedepannya tuh bisnis yang kayak gini tuh bakal berkurang signifikansinya dan bakal switch ke bisnis yang sifatnya kayak product based. Kreator yang punya produk bakal lebih unggul dibanding kreator yang nggak punya produk. Beberapa benefit yang teman-teman bisa dapetin adalah pertama, risikonya jauh lebih rendah. Kita nggak rugi apapun. Kita sebagai content creator ya. Tapi aku luncurin produk nih, nggak laku. Ya udah, aku masih punya channel YouTubeku yang tetap bakal bikin video yang bantu orang. Jadi kayak ini ya, kalau produk gagal ya kita belajar dari sana. Dan eksekusi itu bisa jauh lebih cepat. Terutama kalau teman-teman ngerjain semuanya sendiri. Kayak aku ngerjain semuanya sendiri. Shoot sendiri, setup semuanya sendiri, bikin produk juga sendiri, ngajar juga sendiri gitu. Jadi itu tuh bikin semuanya cepat lah di awal.